Puji Tuhan saudaraku, malam ini kita kembali dalam mesbah doa. Mari kita datang di hadirat Tuhan dan kita lihat Tuhan sanggup mengadakan hal-hal yang luar biasa. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita percaya sama-sama, ketika kita sama-sama sehati menyembah Tuhan, maka Dia hadir di dalam hidup kita, keluarga kita, dimanapun kita berada saat kita bersama-sama di dalam mesbah doa ini. Terima kasih Bapa, kami rindu Engkau hadir dan melawat kami. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan kurban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini kerinduan kami dalam hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan, amin, dengan kurban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
Kami datang dengan kerinduan kami. Kami datang dengan rasa haus kami akan Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan. Basahi mesbah ini dengan hadirat-Mu. Huriana Rabaya Syariana Rabaya So. Mari angkat suaramu, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau hadir bagi kami Yesus. Kami nikmati anugerah-Mu, kami nikmati kasih-Mu malam ini. Oralabaya shandara lampu, hinaralabaya shandiaralabaya so. Ya Tuhan, ya Tuhan, bertatalah Engkau di atas pujian-pujian kami. Bertatalah Engkau di atas penyembahan kami. Bertatalah Engkau Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji Dia saudaraku. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau baik, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
pujian, kemuliaan hanya lagi puji Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mau memujimu. Kami rasakan Kau hadir bagi kami. Kami rasakan Kau hadir di atas puji-pujian kami. Yes. Terus nikmati Dia, saudara. Dia baik bagi saudara dan saya. Dia baik bagi keluargamu. Dia baik. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami katakan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami yang layak terima pujian, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saya berdoa supaya keadaan saudara selalu baik. Dan kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan tentang pergumulan hidup saudara, pengen tahu tentang firman Tuhan yang saudara gumuli, saudara sedang bertanya, saudara pengen tahu untuk ketaatan hidup saudara, saudara bisa chat. Tulis saja ya. Saya pengen dibahas tentang apa ya, supaya nanti saya akan address setiap pertanyaan saudara di dalam mesbah doa yang berikutnya. Nah, hari ini saya ingin kita membahas dua orang pribadi atau dua pribadi. Ada orang, kalau saudara mau tanya judulnya gini, orang yang legalistik. Legalistik itu orang yang
hidupnya itu kaku terhadap hukum. Satu lagi ada orang yang mentaati firman tapi senang menyentuh hati Tuhan. Hasilnya itu hasilnya akan berbeda. Orang legalistik akan cenderung kaku karena dia hidupnya hanya peraturan yang ditekankan. Tidak ada sentuhan kasih. Sedangkan Tuhan itu pengen saudara itu mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan, tapi perlu ada sentuhan kasih. Nah ini perlu belajar. Kita mau belajar contoh-contoh orang yang legalistik dan orang yang mempunyai hati Bapa atau sentuhan kasih Bapa. Ya, kita belajar. Mari buka. Ibu Flora membaca Yohanes pasal 12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Oke. Saya pengen saudara belajar dari perikop ini. Perikop ini ada 2 murid Yesus. Satu namanya Maria, satu namanya Yudas. Yudas adalah tipikal orang yang legalistik. Oke. Legalistik itu artinya orang yang mentaati peraturan dengan kaku. Dia sulit sekali ketika dia diarahkan Tuhan, hatinya disentuh Tuhan untuk menyentuh hati Tuhan, dan dia juga sulit disentuh hatinya oleh Tuhan. Nah, orang yang legalistik nanti kita belajar cirinya, dan ada satu orang, dia orang yang mentaati Tuhan. Maria adalah pribadi yang mentaati firman Tuhan tentunya. Karena dia selalu duduk dekat kaki Yesus. Tapi kenapa di dalam firman Tuhan ini, sepertinya penulis Yohanes ini mau membuat kontradiksi. Atau pengen mengambil sebuah pelajaran yang kita bisa belajar di dalamnya. Yakni ada orang yang legalistik dan ada orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Orang ini atau orang yang mudah disentuh oleh kasih Tuhan. Orang-orang yang menyentuh dan menyentuh hati Tuhan dan mudah disentuh oleh Tuhan. Orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya mentaati Tuhan. Tetapi dia tidak kaku. Nah, sekarang kita mau mengambil contoh-contoh di dalam Alkitab. Lalu kemudian kita akan melihat ciri-cirinya. Ada satu perikop lagi. Ya, pada waktu Maria dia punya minyak narwastu. Tentu pasti sudah tahu. Tuhan Yesus juga tahu minyak narwastu ini mahal. Dan minyak narwastu ini biasanya diberikan sebagai minyak wangi. Yesus juga tahu harganya juga mahal. Dia tahu. Yudas juga tahu. Nah, tetapi perhatikan ini. Yudas tidak mengerti atau tidak tersentuh hatinya oleh hati Tuhan. Dia adalah pribadi yang legalistik. Sekalipun Tuhan rasakan sedih, dia nggak rasa sedih. Kalau Tuhan sedang berasa duka, dia nggak rasa duka. Maria adalah orang yang mudah tersentuh
oleh kasih Tuhan. Nah, saudara mesti belajar. Kalau ada orang yang paling buruk ya orang yang suka melanggar firman, tentunya orang ini tidak kita bahas. Karena saudara yang ikut mesbah adalah orang-orang yang mau mentaati firman. Tetapi saya pengen belajar, jangan jadi orang yang kaku. Kalau saudara jadi orang kaku, saudara itu sulit bagi Tuhan tuh bicara kepadamu. Tuhan itu sulit menyentuh hati saudara dan mengajak saudara yang di luar rule yang biasa. Nah, ini pekerjaan roh yang ada dalam diri orang percaya. Ada satu lagu yang bagus. Dia pengen supaya hatinya disentuh oleh Tuhan. Supaya dia nggak jadi orang legalistik. Sebab kalau dia jadi orang legalistik, sulit rasakan hatinya Tuhan. Dia pengen menjadi bejana yang baru. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya pengen saudara menjadi pribadi yang mudah disentuh oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang mudah disentuh Tuhan, itu dia lebih mudah memiliki belas kasihan. Maria adalah pribadi yang mudah disentuh oleh Tuhan, dan dia itu merasakan kesulitan, kesukaran, kepedihan yang dialami oleh Yesus. Makanya dia berbelas kasihan. Bukannya Maria tidak bisa jual minyak narwastu, di lain kesempatan dia bisa jual minyak narwastu dan memberikan kepada orang miskin, bisa. Tetapi di saat yang sama Yesus sedang menyentuh hati Maria, melihat sedang apa yang sedang Yesus pikirkan untuk menghadapi penyalipan. Dan malam itu malam yang sangat sedih. Itu sebabnya Maria ingin menunjukkan cintanya kepada Tuhan Yesus dengan cara dia mengurapi minyaknya. Orang yang hatinya disentuh Tuhan, mudah. Kalau hatinya sudah disentuh, duit pun mengalir. Enggak. Makanya kalau saudara jadi orang yang sudah disentuh, kenapa sih? Ada orang tanya sama saya, Pak, kenapa sih Bapak itu kalau disuruh Tuhan kok Bapak itu mentaati Tuhan? Karena kalau saya udah disentuh hati saya oleh Tuhan, saya ngerti keinginan hatinya Tuhan. Dan kalau saya nggak tahu keinginan hati Tuhan, sekalipun itu mahal harganya, seperti minyak narwastu, saya kerjain. Karena apa? Karena itu yang menyentuh hati Tuhan, itu yang harus saya kerjakan. Karena bakal menyenangkan hati Tuhan. Buktinya apa, Pak? Itu Maria dimarahin, tadi yang kita baca, Maria dimarahin oleh Yudas. Tapi Yesus justru membela Maria. Kenapa? Karena Yudas ini adalah tipikal orang yang legalistik. Dan nanti kita akan belajar ciri-ciri orang yang legalistik. Nah, saya kasih contoh lagi. Pak, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 15. Sama, ini ada contoh orang yang legalistik. Ibu Flora bisa membaca kitab Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang Cerita tentang anak bungsu dan perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Lukas pasal 15 mulai ayat yang ke-11. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Iya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ada 2 anak. Kata yang bungsu kepada ayahnya,
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Iya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Stop ayat 20 dulu. Ayahnya, si ayah anak sulung dan anak bungsu ini, dia ketika melihat anaknya pulang, anak yang udah melarat ini pulang, anak bungsu yang menghabis-habiskan harta ayahnya, itu bapaknya kenapa ditulis tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau dia kenapa? Karena dia menjadi pribadi yang mudah disentuh oleh Tuhan. Dia itu pribadi yang mentaati Tuhan. Dia pribadi yang senang dengan peraturan Tuhan. Dia pribadi yang senang dengan firman Tuhan. Tetapi ketimbang aturan, dia lebih mendahulukan, menyenangkan pribadi yang punya aturan. Ini nilainya jauh lebih tinggi kalau seseorang bisa disentuh oleh Tuhan. Sometimes Tuhan juga interrupt hidup kita. Kalau kita legalistik, ini anak langsung dibuang, saudara. Ini anak langsung dibuang. Ngapain lu datang? Gitu kira-kira. Siapa di dalam perikop ini yang menjadi orang legalistik? Yang menjadi orang legalistik adalah anak sulung. Coba kita lihat ayat berikutnya. Ayat 25. Iya. Lukas pasal 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Stop dulu. Lihat, sama-sama melihat adiknya pulang. Bapaknya ini adalah pribadi yang mudah disentuh hatinya oleh Tuhan, sehingga dia punya belas kasihan. Tapi ada orang yang legalistik. Legalistik adalah orang yang ketika melihat adiknya yang sesat pulang, dia pikir lembu lebih berharga daripada jiwa yang pulang yang sesat ini. Ini orang legalistik. Karena dia selalu membandingkan dirinya, aku aja yang di rumah Bapak tidak pernah disembelihkan lembu seperti itu. Dia selalu bandingkan dengan ketaatan dia atas hukum. Dan dia tidak pernah bisa disentuh. Orang yang legalistik sulit dijamah oleh Tuhan. Saudara, mungkin ada banyak jemaat suka tanya, Bapak kenapa sih kadang-kadang kalau khotbah, di tengah khotbah kok tiba-tiba nangis? Kenapa saat nyanyi tiba-tiba nangis? Kenapa sih? Saudara, orang yang suka nangis itu di tengah-tengah karena hancur hati.
Kenapa dia hancur hati? Karena dia disentuh oleh Tuhan. Kalau orang tuh ya mudah disentuh Tuhan, maka dia mudah juga menyentuh hatinya Tuhan. Makanya kalau air mata saya nangis itu ya tiba-tiba surga bisa terbuka gitu. Karena kalau Tuhan menyentuh hatiku, aku belajar taati Tuhan. Tapi sebaliknya kalau saya menyentuh hati Tuhan, juga Tuhan tersentuh hatinya. Kenapa? Karena kita punya relationship. Dan itu nilainya tuh mahal, saudara. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ini wanita, dia benar-benar dia pengen hatinya menyentuh hati Tuhan. Dia pengen menyembah Tuhan. Saya pengen saudara belajar lagu ini. Lagu ini bagus. Yohanes pasal 12. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Nah sekarang sampai pada sekarang saudara lihat ya, orang yang legalistik selalu ditegur oleh Tuhan. Bapaknya negur dia, hai anak, bukankah adikmu yang udah hilang kembali? Kenapa kamu marah? Selalu Tuhan terhadap orang legalistik. Orang legalistik tidak punya belas kasihan. Orang yang kaku terhadap aturan itu dia tidak bisa disentuh oleh Tuhan dan tidak memiliki belas kasihan. Sedangkan saudara, Tuhan itu sometimes kita lagi jalan tiba-tiba dia sentuh untuk tiba-tiba kita balik. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Nah, saya mau saudara, saya lagi mempersiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Uang sudah saya kumpulkan, saya udah persiapkan, kontraktor udah siapkan, semua konsultan udah siap, 6 konsultan udah saya siapin. Tiba-tiba hati saya disentuh, tolonglah orang itu gereja 3 Raksa itu, tolong itu kalau nggak kamu bangunin, mereka nggak bisa bangun tuh. Disentuh hati saya, ya oke, saya kerjain dulu. Seandainya saya ngotot tidak, ya 3 Raksa gak jadi. Lalu tiba-tiba saya siapkan lagi, Tuhan bilang pandemi datang, bangun itu Riz Hospital tuh, kasihan orang-orang itu. Kita bangun. Saya pikir selesai bangun ya, berikutnya House of Bread, bangun tuh untuk nolong orang miskin. Seandainya saya tidak tersentuh hati saya oleh Tuhan, saya tidak akan melakukan apa yang dia suruh. Saya tetap fokus. Bukankah tadi Tuhan suruh saya bangun ini, berpegang pada peraturan yang Tuhan pertama yang Tuhan sudah suruh. Sometimes Tuhan tuh menyentuh hati kita, merubah. Contoh lagi Pak, Abraham dengan telinganya sendiri, korbankan anakmu, tuh jelas firman-Nya, korbankan anakmu di atas gunung. Jadi pada waktu mau disembelih, tiba-tiba Tuhan bicara kepada Abraham, stop. Dia untung nggak legalistik, saudara. Kalau dia legalistik, dia akan potong itu leher anaknya. Kenapa? Kan bukan Tuhan yang tadi berfirman. Kadang-kadang Tuhan interupsi kita.
Kadang-kadang Tuhan menguji kita dan dia interupsi dan diganti dengan yang lain. So that's why very important, ya, membuat dirimu mudah disentuh oleh Tuhan. Sekarang saya mau menyebutkan dengan cepat apa ciri-ciri orang legalistik. Apa sih Pak ciri-ciri orang yang legalistik? Lanjutin. Nomor 1, ciri-cirinya adalah ia lebih mengutamakan aturan daripada hukum kasih. Maka dia susah untuk diintervensi oleh Tuhan. Nah, ini yang bagian pertama. Ciri yang pertama, dia itu lebih kuat pemegang aturan daripada hukum Allah, hukum kasih. Dan dia sulit untuk disentuh oleh Tuhan. Itu ciri pertama. Tadi saya sudah uraikan. Sekarang ciri yang kedua. Kayak ada tadi anak sulung, kenapa dia tetap marah? Walaupun bapaknya udah diberi pengertian oleh bapaknya. Bapaknya udah merendahkan diri, dia tinggalkan pesta adiknya, lalu keluar ke ladang. Coba bayangin, di pesta bahagia, tiba-tiba dia keluar ke ladang. Hatinya bapak pecah jadi 2 hari itu. Karena dia yang satu menyambut adiknya pulang, tapi dia lihat ada orang legalistik yang hanya berdasarkan aturan saja. Dan dia marah dan tidak mau pulang ke rumah. Saudara kalau baca itu sedih juga. Menyedihkan. Orang legalistik ini salah. Enggak, dia enggak salah. Dia enggak salah. Dia based on aturan. Apaan? Aku aja yang taat gak diberikan lembu kok. Itu yang foya-foya hidupnya mah dikasih lembu. Tapi dia lupa bahwa Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Hukum kasih. Hukum yang terutama dan yang pertama. Dan kalau saudara disentuh oleh hukum kasih atau saudara disentuh oleh Tuhan karena dia mengasihi orang, saudara harus bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Ciri kedua, orang yang legalistik. Ciri kedua, dia itu memiliki temperamen yang buruk. Saudara, orang legalistik itu temperamennya buruk. Contoh, orang anak sulung. Dia benar sih, tapi buruk. Dia punya temperamen buruk, suka marah, ngambek, judgment. Yudas marah. Ngapain? Minyak narwastu dituangkan, bukankah itu mahal? Kenapa dimubazir? Tapi Yesus kasih kata-kata yang menusuk. Itu bukan berbelas kasihan kepada orang miskin Yudas, tapi karena dia suka mencuri uangnya. Tuhan. Jadi saudara gini ya, Tuhan itu ahli menguji hati. Dia tahu hati yang paling dalam. Anak sulung, orang tuanya sampai bilang, kenapa sih kamu marah? Jadi orang yang suka ngambek, orang yang suka marah, itu salah satu ciri orang legalistik. Aturannya sedikit dilanggar, marah. Ya, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya karena dia sulit disentuh hatinya. Orang yang mudah disentuh hatinya oleh Tuhan, itu dia itu akan penuh dengan belas kasihan. Dan akibatnya dia menjadi pribadi yang sabar, dia menjadi pribadi yang mudah diberkati, ya, dia menjadi pribadi yang mudah menerima orang lain yang kurang. Kalau orang legalistik sulit menerima kelemahan orang, makanya dia nggak salah, dia nggak salah. Tetapi dia punya temperamen yang buruk karena hatinya tidak mudah disentuh oleh Tuhan. Ciri yang ketiga, kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 15 ayat 29, coba Ibu Flora baca. Lukas 15 ayat yang ke-29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, sekarang perhatikan, ciri yang ketiga, ciri apa orang yang legalistik? Orang legalistik itu selalu merasa dirinya benar. Dia selalu merasa dirinya benar. Dan setiap kali ada masalah, dia selalu mencari kambing hitam. Bukan kambing guling, cari kambing hitam.
Jadi karena dia merasa benar, anak sulung dia merasa benar dan adiknya itu salah. Dia tidak bisa menerima adiknya yang pulang. Buat dia, kambing lebih penting, lembu lebih penting daripada jiwa yang pulang bertobat. Please dah. Orang-orang seperti ini ada nggak di dalam gereja? Ada. Saudara itu menjadi orang yang paling rugi. Kenapa? Karena orang yang legalistik itu tidak bisa menikmati berkat Bapa. Sulit. Sampai bapaknya bilang, bukankah semua lembu dan kambing kamu mau potong tiap hari juga bisa? Saking legalistiknya dia nggak pernah makan yang enak. Orang legalistik tuh nggak bisa menikmati yang baik. Itu orang legalistik. Oleh karena itu ciri yang ketiga, dia selalu merasa dirinya benar. Lalu yang keempat, apa ciri yang keempat? Silakan Bu, ayat 31. Lukas pasal 15 ayat yang ke-30. Tapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sekarang ayat yang ke-31. Kenapa sih ciri orang legalistik ya? Matanya tertutup dengan kasih Bapa. Matanya tertutup sehingga dia tidak melihat berkat Bapa. Dia tidak menikmati berkat Bapa. Saya berdoa supaya saudara belajar jangan jadi orang yang legalistik. Tapi belajarlah orang yang mentaati firman Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menyentuh hatimu, berubah dari arah yang Tuhan sedang rubah, arah daripada hidup saudara sedang jalan, maka saudara belajar untuk merubah. Dan yang berbahaya dari orang legalistik ini, karena dia matanya tertutup, dia tidak mudah disentuh oleh bapaknya, oleh hati Bapa. Itu sebabnya dia hanya berjalan based on aturan, tanpa disadari bahwa dia itu anak bisa menikmati. Dia itu aturannya seperti karyawan. Karyawan yang bekerja siang dan malam, dia melakukan tugasnya, that's all. Saudara lupa bahwa kecuali saudara hambanya Tuhan, saudara juga anaknya Tuhan. Orang legalistik gak mengenal hubungan anak. Itu sebabnya waktu adiknya pulang, dia matanya juga tertutup. Dia tertutup. Pertama, dia tidak bisa rasakan, dia tidak tertutup matanya karena dia tidak bisa melihat kebenaran bahwa nilai keselamatan jauh lebih tinggi daripada satu ekor lembu. Dan dia juga tertutup. Apanya Pak tertutup? Dia tidak bisa mencicipi berkat Bapa. Saya cerita sedikit ya. Saya ini orang juga yang karena saya pegang prinsip, pegang firman Tuhan. Sometimes juga saya belajar. Saya kasih contoh. Beberapa mungkin 10 tahun yang lalu. Atau 8 tahun yang lalu. Saya lagi pelayanan di Malaysia. Waktu saya pelayanan di Malaysia, mobil saya itu dijual oleh pengerja. Kong kali kong sama sopir saya. Jadi kunci, STNK, diserahkan lalu dijual. Ketika mobil saya dijual, digantilah dengan mobil yang baru, yaitu mobil Alphard. Ketika mobil Alphard itu dibawa, ditaruh di rumah, lalu kemudian sopir saya menjemput saya di bandara dengan mobil Alphard yang dikasih itu. Saya dan Ibu Flora tuh cuma duduk ya, duduk sambil diem. Waktu itu Mama, apa reaksinya ya? Diamnya. Iya. Diam. Satu anak saya di depan, karena dia lagi pelayanan sama saya selama 10 hari di Malaysia. Anak saya itu langsung nangis tersungkur. Di bangku depan dia tersungkur dan dia nangis. Dia tuh lihat, ya, dia lihat
Dia lihat bagaimana kasih Bapak memberkati papanya. Tapi dengerin saya tidak bisa terima itu. Lihat ya, ini orang legalistik nih kayak dengerin. Saya ngajar nih karena saya ngalami. Lalu kemudian saya tongkrongin lah Alphard itu di garasi. Saya bilang gini, saya sepertinya nggak layak Tuhan. Aku sebenarnya juga nggak butuh. Aku pakai Innova juga lebih dari cukup. It's more than enough. Kenapa kok begitu ya? Karena ya saya anaknya orang miskin sehingga sepeda motor aja nggak punya. Nah, Innova aja udah more than enough. Tapi anak saya mudah disentuh. Dia nangis dan dia bersyukur betapa baiknya Tuhan itu. Bapaknya diem, mamanya diem. Kayak boneka melop gitu aja, saudara. Sampai satu hari Tuhan berbicara kepada saya. Kalau aku memberikan kepadamu roti. Di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-9 ya. Di sana disebutkan gini, Tuhan itu menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Waktu Tuhan berkata ini kepada saya, aku kalau kasih kamu roti harus kamu makan. Jangan kalau aku kasih roti, rotinya kamu jual dan kamu tabur lagi. Kalau aku kasih roti, jangan ditabur, busuk itu roti. Makan, nikmati. Dengan kata lain, kalau aku beri kamu Alphard untuk kamu nikmati, untuk melayani aku, pakai. Sebab di hati saya mau jual lagi. Jual dapat ditabur lagi. Karena saya senang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tapi pada waktu itu saya diajar seperti Petrus ketika dia melihat penglihatan, biasanya dia melayani orang Yahudi. Tuhan bilang dia kasih penglihatan haram, binatang yang haram. Dia bilang, Tuhan ini haram. Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dinyatakan haram. Saudara tahu, Tuhan kadang-kadang sometimes dia membawa kita, disentuh hati kita, masuk dalam dimensi kasih yang lebih besar daripada logika dan understanding kita tentang peraturan atau hukum-hukumnya Tuhan. Dan hari itu saya terima. Dan hari itu saya bilang kepada yang ngasih, yang menjual mobil saya, dia merasa bersalah. Karena saya tidak pakai. Tuh lihat tuh gembala marah. Wah, hari itu saya bertobat dan saya peluk orang yang ngasih itu. Saya bilang, Kamsia 12 kali, saya tidak merasakan kasihmu yang besar kepada gembalamu. Karena gembalamu orang legalistik. Dan karena saya sudah ngerti itu, lalu saya pakai. 5 tahun saya pakai, tiba-tiba diganti lagi. Diganti dengan Alphard yang baru. Tadinya Alphard hitam, diganti dengan Alphard yang putih. Dan ketika diganti dengan Alphard yang baru yang putih itu, saya bilang gini, Tuhan, mobil ini aku nikmati, tetapi aku pakai juga untuk melayani hamba-hambamu yang melayani di GBWTC. So that's why kalau ada pengkhotbah atau pembicara di WTC, saya selalu kasih mobil saya yang terbaik yang dikasih Tuhan. Saya pakai mobil yang lain. Dan bagian hospitality di sekretariat, dia udah tahu. Kalau ada tamu satu, Alphard dipakai. Saya pakai Foxy. Kalau ada 2 tamu, dia pakai Alphard. Tamu kedua pakai Foxy. Saya pakai mobil Innova yang dibawa. Kalau ada 3 tamu, Alphard dipakai, Foxy dipakai, Innova dipakai. Saya pakai mobil yang ada di sekretariat, apa aja. Jadi orang yang mudah disentuh hatinya itu ternyata mudah berubah, mudah menyesuaikan keinginan hati Tuhan. Dan tidak mata duitan, tidak matre. Sehingga saudara tidak dikuasai oleh keinginan hawa nafsu. Yang terakhir, ciri yang terakhir. Orang yang legalistik itu tidak bisa mengerti hati Bapa karena dia tertutup oleh peraturan-peraturan yang kaku.
Sampai ayat 32 berkata begini. Ayat 32. Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Nah, ia telah hilang dan didapat kembali. Perhatikan kenapa dia tidak bisa mengerti hati Bapa sampai Bapaknya menjelaskan kita seharusnya patut bersuka cita, bersyukur, bergembira karena adikmu yang mati hidup, yang hilang sekarang mendapat kembali. Dia mendapatkan kehilangan, tidak mengerti hati Bapa. Saya berdoa, kebenaran ini saya berdoa supaya menolong. Semua kita sisi ada anak sulung kita tuh ada. Kita juga punya sifat kayak anak bungsu, ada yang perlu dikikis. Kita juga punya kayak anak sulung, ini legalistik, yang merasa dirinya benar, matanya tertutup, dan tidak bisa mengerti hati Bapa. Itu sebabnya saya berdoa supaya kebenaran ini akan menolong saudara. Mari nyanyikan Bapa sentuh hatiku. Minta supaya Bapa sentuh hati saudara. Minta ya, supaya Bapa sentuh hatimu, sehingga saudara bisa menjadi pribadi yang mudah hancur hati, mudah disentuh oleh Bapa, dan Anda bukan menjadi orang legalistik. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bu Flora akan berdoa buat saudara. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat malam ini Kau mengumpulkan kami dalam mezbah doa bersama-sama. Kami menaruh hidup kami kepadamu, dan biarlah Kau latih kami menjadi orang-orang yang menjadi semakin serupa dengan Engkau, mengenal isi hatimu, dan itu termanifestasikan lewat kasih kami kepada orang-orang yang di sekitar kami. Malam ini dengan penuh kasih kami berdoa buat teman-teman kami yang masukkan pokok doa di hadapan-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami akan menghadapi operasi dalam waktu mendatang, Tuhan. Kara, baik untuk kesehatan tubuhnya, baik untuk pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai, Tuhan. Darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan mereka secara sempurna. Kami berdoa Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan tuntunan-Mu buat setiap dokter dan para medis yang merawat, Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan, biarlah oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Kami bawa malam ini, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, yang rindu memiliki keturunan ilahi, Tuhan. Kami mau berdoa, kami berseru kepada Tuhan, yang menyediakan benih yang terbaik, Tuhan. Kami berdoa, sebab kalau kami punya keturunan itu adalah upah yang Tuhan berikan. Karena itu kami berdoa, kami berseru kepada-Mu, Tuhan, lawat anak-anak-Mu, lawat anak-anak-Mu yang mereka yang sudah menikah dan mempunyai keturunan, sedangkan itu menjadi kerinduan mereka. Kami berdoa, Engkau menjamah, Tuhan, Engkau menjamah memberikan keturunan ilahi. Kami berdoa, berikan jalan, Tuhan, berikan jalan, berikan jalan yang bersih, jalan yang sehat, Tuhan. Kami berdoa, berikan rahim yang kuat, berikan benih yang terbaik, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan. Kami berdoa, berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Engkau megang mereka. Kami berdoa, Tuhan, buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan.
Kami berdoa kalau Engkau kemana Engkau hendak mengirimkan mereka, Engkau berkati Tuhan. Sebab di mana mereka ada, mereka tetap menjadi hamba-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa buat orang-orang kepala keluarga yang harus mencari nafkah dalam jarak jauh Tuhan. Kami berdoa perlindungan-Mu menyertai mereka berlimpah-limpah. Tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Kami berdoa biar tangan-Mu menyertai Tuhan. Tangan-Mu megang dan Engkau beserta dengan mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami pegang janji firman-Mu bahwa Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Ajari kami terus mentahirkan hati dan hidup kami. Ajari kami berjalan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan menolong dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. You are so good. Berapa banyak saudara rindu hatimu disentuh. Kalau kau rindu, angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini sekali lagi, katakan Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sambil angkat tanganmu, saya mau berdoa supaya kasih Bapa mengalir dalam hidupmu. Kau mudah menjadi pribadi yang disentuh oleh Tuhan. Kau menjadi pribadi yang mudah dijamah oleh Tuhan. Tuhan, angkat semua legalistik dalam hidup kami, supaya kami jangan terpatri, terkurung, tidak bisa keluar dari kekakuan hidup kami. Tapi kami minta supaya hidup kami bisa mudah diterobos oleh Tuhan. Engkau Tuhan yang empunya firman. Kau pribadi yang empunya firman. Kau bisa mengubah dan menjamah hati kami sehingga kami mudah diubah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah berkat kasih Allah, berkat kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus, berkat Allah Roh Kudus ternyata selalu tercurah dalam hidup saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.